Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Selamat pagi adik-adik, selamat bertemu kembali di Sekolah Minggu Online GKI Samanhudi. Halo adik-adik kelas besar, apa kabarnya? Semoga semua adik-adik sehat-sehat ya. Bertemu kembali dengan Kak Dewi, Adit, Kak Bianda. ya, senang sekali nih bertemu kembali dengan adik-adik. Yuk adik-adik, kita mau bersiap-siap, kita mau memuji Tuhan, kita mau memasuki gerbangnya, kita mau bernyanyi, ku masuki gerbangnya. Yuk. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan puji Dia. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebagai hadiratku. Hadiratku, oh hadiratku, ku bersuka sebagai hadiratku. Hadiratku, oh hadiratku, ku bersuka sebagai hadiratku. Lagi ya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebagai hadiratku. Hadiratku, oh hadiratku, ku bersuka sebagai hadiratku. Hadiratku, oh hadiratku, ku bersuka sebagai hadiratku. Ku bersuka sebagai hadiratku. Ya adik-adik, kita akan memulai ibadah kita dengan doa. Yuk kita berdoa ya. Bapa di surga, Allah Maha Baik, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih untuk hari yang baru, untuk nafas kehidupan yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Ya Bapa, kalau sebentar kami akan beribadah melalui sekolah minggu online di hari ini, kiranya Tuhan yang menolong kami agar kami boleh beribadah dengan baik dan dapat mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik ingat nggak waktu adik-adik masih kecil atau mungkin sampai sekarang kalau adik-adik ke sekolah, jalan-jalan ke mall atau kemana, ke pasar atau kemanapun, kalau adik-adik berjalan bersama mama atau papa pasti digandeng, dituntun gitu ya. Rasanya gimana? Pasti rasanya tenang ya, rasanya aman. Gimana lagi Kak rasanya Kak? Rasanya Dijagain, ditemenin, dilindungi. Ya, terlebih lagi kalau kita berjalan bersama Tuhan, apapun kondisinya, baik suka maupun lagi nggak senang hati, lagi nggak nyaman, lagi bete. Tapi kalau kita berjalan bersama Tuhan, gimana Kak rasanya? Tetap tenang. Tuhan pasti menyertai kita. Asal kita boleh terus berjalan bersama Tuhan dan mentaati apa kata Tuhan melalui papa atau mama atau guru di sekolah. Yuk adik-adik, kita mau bernyanyi Jalan Serta Yesus. Yuk Kak.
Adik-adik pernah ngalamin mati lampu? Lampunya mati, ruangannya gelap sekali. Kakak pernah? Pernah. Rasanya gimana, Kak? Jadi susah jalan. Susah jalan. Mau jalan, takut nabrak gitu ya, Kak ya? Jadi harus gimana, Kak? Butuh penerang. Butuh penerang. Nah, kalau di ruangan aja lampunya mati, nggak ada penerang, kita susah jalannya, apalagi di kehidupan kita sehari-hari. Nah, firman Tuhan adalah penerangnya jalannya kita. Kalau nggak ada firman Tuhan, kita akan susah menjalani kehidupan kita sehari-hari. Betul ya, Kak? Betul nggak, Kak? Ya, adik-adik, kita akan mempersiapkan hati kita. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita agar kita boleh mendengarkan dengan baik, kita boleh berkonsentrasi, dan kita boleh mengerti apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kita untuk menerangi jalan kehidupan kita. Yuk adik-adik, kita akan mengangkat pujian firman-Mu, pelita bagi kakiku. Yuk, Kak. Selamat mendengarkan firman Tuhan, adik-adik. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa dengan adik-adik kembali. Sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Tolonglah kami agar kami dapat mengerti akan kebenaran sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami berdoa. Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab saat ini diambil dari 1 Raja-Raja pasal 5. Kakak akan membacakan ayat 3 sampai 5 terlebih dahulu ya. Dan nanti disambung dengan pasal 6 ayat 2. Dan kita akan membaca ayat 11 sampai 13. Saya akan membacakan terlebih dahulu pasal 5 ayat 3 sampai 5 ya. Engkau tahu bahwa Daud ayahku tidak dapat mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahnya. Oleh karena musuh-musuhnya memerangi dia dari segala jurusan. Sampai Tuhan menyerahkan mereka ke bawah telapak kakinya. Tetapi sekarang Tuhan Allahku telah mengaruniakan keamanan kepadaku di mana-mana.
tidak ada lagi lawan dan tidak ada lagi malapetaka menimpa. Dan ketahuilah, aku berpikir-pikir hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku, seperti yang dijanjikan Tuhan kepada Daud, ayahku. Demikian, anakmu yang hendak kududukan nanti di atas tahtamu menggantikan engkau. Dialah yang akan mendirikan rumah itu bagi namaku. Adik-adik, saat ini kita akan belajar tentang sebuah tema, yaitu kisah Salomo mendirikan bait suci. Nah, adik-adik, nanti adik-adik baca selengkapnya ya. Nanti kita pun akan sama-sama melihat ayat-ayatnya. Adik-adik, siapa di antara adik-adik yang senang pergi ke sekolah minggu? Coba kamu lihat. Wah, ada banyak ya. Saya senang ke sekolah minggu. Saya juga senang ke sekolah minggu. Wah, good. Mantap. Adik-adik senang pergi ke sekolah minggu. Sangat bagus. Tetapi ada saatnya juga ada adik-adik yang ada kalanya dengan berat hati. Oh, ada saatnya, waduh belum siap pergi sekolah minggu, atau aduh lagi malas pergi ke sekolah minggu. Nah, hari ini bagaimana kita bisa tetap semangat pergi ke sekolah minggu? Kita mau belajar dari kisah ada orang-orang yang rindu untuk beribadah. Nah, pertama-tama ada seorang bapak. Dia ada seorang raja yang bernama Raja Daud. Raja Daud punya sebuah kerinduan ingin beribadah kepada Tuhan. Dan Raja Daud itu di dalam kerinduannya, maka Raja Daud berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku ingin membangun sebuah rumah ya, tempat bagi Tuhan, supaya Tuhan dapat hadir di bumi ini dan kami dapat beribadah. Nah, itu merupakan ide bagus dari Daud. Tetapi apa kata Tuhan? Ya, apakah Tuhan menyetujuinya supaya Raja Daud untuk membangun sebuah rumah bagi Tuhan? Nah, ternyata Daud banyak berperang. Jika ada begitu banyak musuh-musuh yang menyerang, maka Daud turut berperang. Dan Daud banyak menumpahkan darah. Dengan demikian, Tuhan tidak berkenan kepada Daud yang membangun rumah bagi Tuhan. Ada nggak ayatnya? Ada. Kalau misalkan tadi di sini ya, di dalam 1 Raja-Raja pasal 5, nih dikatakan bahwa ayat 3 ya. Nah, ayahku tidak dapat mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan oleh karena musuh-musuhnya memerangi dia dari segala jurusan. Tetapi sekarang Tuhan telah mengaruniakan keamanan. Jadi karena ada banyak peperangan dan suasananya belum aman. Nah, di bagian lain nih adik-adik ya, kamu tunjukkan di dalam nih 1 Tawarik pasal 22. Nah, 1 Tawarik pasal 22 ayat 7 dan 8 nih saya akan bacakan ya. Kata Daud kepada Salomo, anakku, aku sendiri bermaksud hendak mendirikan rumah bagi nama Tuhan Allahku. Ya, tetapi firman Tuhan datang kepadaku demikian. Telah kau tumpahkan sangat banyak darah dan telah kau lakukan peperangan yang besar. Engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab sudah banyak darah kau tumpahkan di hadapanku. Jadi Tuhan tidak berkenan ketika Daud yang akan membangun rumah Allah. Tetapi, nah Tuhan menyampaikan firman selanjutnya, seorang anak laki-laki akan lahir bagimu, ia akan menjadi seorang yang dikaruniai keamanan. Aku akan mengaruniakan keamanan kepadanya dari segala musuhnya. Ia bernama Salomo. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku. Nah, jadi siapa yang Tuhan berkenan untuk mendirikan rumah bagi Tuhan? Dia adalah Salomo anaknya. Jadi, baiklah Daud, baik Tuhan, aku menyadari akan ada banyak darah yang tertumpah di dalam peperangan,
dan aku berkenan anakku Salomo, dia yang akan menjadi raja penggantikan aku, Raja Daud, dan dia juga yang akan mendirikan rumah bagi Tuhan. Nah, jadi Daud mau belajar rendah hati, dan Daud mau tetap, oh iya, janji Tuhan tetap hadir dalam kehidupan Daud. Kemudian Raja Salomo lah yang pada akhirnya kemudian membangun bait Allah. Yuk kita lihat lagi ya. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 6. Nih, dalam 1 Raja-Raja pasal 6 ayat di sini dikatakan ayat 1 dan 2 ya. Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Rumah yang didirikan Raja Salomo bagi Tuhan itu 60 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya. Nah, jadi di zaman anaknya lah, zaman Raja Salomo, bait Allah itu kemudian dibangun. Satu hasta kira-kira 45 cm. Anggaplah 50 cm atau setengah meter. Jadi bait Allah yang dibangun oleh Salomo panjangnya panjang 30 meter. Lebarnya 10 meter. Tingginya 15 meter. Nah, kemudian bait Allah dipersiapkan untuk dibangun, ya. Bait Allah kemudian dipersiapkan untuk dibangun, dibutuhkan banyak kayu, ya. Ada kayu aras dari Libanon, kayu sanobar, ada tembaga dan banyak hal. Ada emas kemudian dipersiapkan, ya. Dan kemudian ketika mulai dikerjakan pelan-pelan rumah bagi nama Tuhan, rumah bagi Tuhan. Nah, bait Allah itu yang kemudian dibangun terdiri dari ada 3 bagian. Ya, ada satu ruangan namanya ruang Maha Kudus, di mana di situ terdapat tabut perjanjian, ya, di mana ada sebuah peti yang disebut dengan tabernakel. Kemudian di dalam di situ ada 2 lok batu, ada kemudian tongkat Harun yang masih disimpan. Di ruang Maha Kudus itulah simbol kehadiran Allah. Dan hanya imam besar yang boleh masuk. Lalu kemudian di antara ruang Maha Kudus ada ruang kudus. Nah, ini banyak imam yang kemudian boleh masuk dan mempersembahkan korban bakaran secara khusus. Ada ruang Maha Kudus, ada ruang kudus. Dan kemudian di luar ruangan itu adalah pelataran bait suci, di mana semakin banyak orang-orang boleh datang. Tapi kalau ke dalam ruangan bait suci hanya imam tertentu dan imam besar yang boleh masuk. Ketika bait Allah itu mulai dibangun, butuh waktu berapa lama? 7 tahun. Bayangkan 7 tahun. Dan ketika bait Allah hendak akan mulai dibangun, Tuhan kembali menyampaikan janji yang disampaikan kepada Daud juga disampaikan kepada Raja Salomo. Begini janji Tuhan kepada Salomo, ya. Nah, diucapkan Tuhan di dalam 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 11 sampai 13. Begini bunyinya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Salomo demikian. Mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu, yakni bahwa aku akan diam di tengah orang-orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Apa janji Tuhannya kepada Salomo? Aku akan diam di tengah orang-orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Nah, jadi dari sini Tuhan berjanji juga kepada Salomo akan menyertai. Di sini meskipun bahasanya tidak hendak meninggalkan. Aku akan tinggal dan akan kemudian tidak meninggalkan umatku Israel. Ini merupakan
janji Tuhan kepada Salomo. Nah, adik-adik, seperti Tuhan yang berjanji kepada Raja Daud, anak mulah yang akan mendirikan bait suci, dan kemudian kepada Salomo, aku akan menyertai, aku akan tinggal dan tidak meninggalkan. Tuhan menggenapi janjinya. Bait Allah boleh dibangun dan dibangun di waktu kerajaan Salomo. Nah, adik-adik, dari sini apa yang dapat kita pelajari? Rumah Tuhan sudah jadi, Tuhan bersedia tinggal. Tuhan menepati janjinya. Nah, dari ini apa yang mau kita pelajari adik-adik? Yang pertama, kita patut bersyukur ya kalau kita bisa beribadah kepada Tuhan. Akan lebih baik kalau kita bisa datang untuk beribadah, dapat bersekutu, dapat bertemu dengan teman-teman sekolah minggu, dengan kakak-kakak guru sekolah minggu. Kita mau bersyukur, kita masih bisa ibadah. Yang kedua, yang kita pelajari, Tuhan menepati janjinya kepada Salomo, kepada Raja Daud juga. Dan yang ketiga, kita mau belajar melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Di sini dikatakan apa? Di sini di ayat yang ke-12 ya. Nih. Jika engkau hidup menuruti segala ketetapanku, melakukan segala peraturanku dan mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang, aku akan menepati janjiku. Kalau kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, maka Tuhan pun akan senantiasa menepati janjinya kepada Daud, kepada Salomo, dan juga kepada kita. Nah, adik-adik, kalau dalam hidup kita sehari-hari, apa contoh misalkan kita melakukan melakukan perintah Tuhan, juga kita menepati janji, contohnya apa? Kalau misalkan kita sudah berjanji ya, misalkan kepada orang tua, misalkan papa mama berkata kepada kita, ya segera kerjakan tugas, segera kerjakan PR. Ketika kita mengatakan, baik mama papa, aku akan mengerjakan tugas sekolah, itu kita sudah melakukan kehendak papa mama, dan juga kita melakukan kehendak Tuhan, dan kita pun menepati janji yang kita buat. Jadi kalau kita mengatakan sebuah janji adalah hutang. Maka kalau kita berjanji, maka kita harus melakukan janji itu seperti apa yang kita janjikan. Melakukan dengan segera, tidak menunda-nunda. Kalau misalkan kita pun janji kepada Bapak Ibu guru dia di sekolah, saya berjanji mau mengerjakan tugas dengan baik, ya lakukan pekerjaan tugas itu dengan baik. Nah, jadi ada sekarang kita mau baca ayat penutupnya ya, ayat hafalan. Ayat hafalan dari Mazmur 119 ayat 140 ya. Mazmur 119 ayat 140. Janjimu sangat teruji dan hambamu mencintainya. Janjimu sangat teruji dan hambamu mencintainya. Janjimu sangat teruji. Kakak jadi ingat potongan sebuah lagu. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan menjanjikan penyertaan kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan, berkati setiap kami untuk senantiasa melakukan apa yang kami janjikan, dan kami mau belajar untuk taat melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Berkati kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tidak hanya uang persembahan, tapi kita juga boleh mempersembahkan kemampuan kita, hati kita untuk Tuhan. Itu wujud nyata kita kalau kita bangga punya Allah yang begitu baik dan begitu mengasihi kita. Yuk adik-adik, kita akan bernyanyi Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah
Sungguh Tuhan Yesus, kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau. Kami bangga punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami dalam bentuk kasih-Mu yang senantiasa boleh kami rasakan setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada saat ini kami membawa persembahan kami dan syukur kami kepada Tuhan, kiranya Tuhan boleh memberkati dan menerima persembahan kami. Dan tolong kami juga Tuhan untuk dapat mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, dalam firman-Nya, Tuhan berjanji akan menyertai kita dalam kehidupan kita senantiasa. Karena kasih Tuhan, kasih Allah yang begitu besar kepada kita, seperti janji Tuhan kepada Daud tadi. Nah, selayaknya kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, untuk boleh melakukan firman Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Yuk, mari adik-adik, kita akan bernyanyi janji yang manis. Yuk, adik. Sungguh Tuhan, kami berterima kasih atas janji-Mu yang manis buat kami. Sungguh Tuhan, kami merasakan Tuhan selalu menepati janji Tuhan, karena Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Tuhan selalu mengasihi kami, apapun kondisi kami. Terima kasih ya Bapa, tolong kami juga untuk kami boleh dapat melakukan firman Tuhan setiap hari dalam kehidupan kami, dalam kami bersekolah, dalam kami bertingkah laku di rumah, dan dimanapun kami berada. Tolong kami ya Bapa, berkati kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih.